Baik, puji Tuhan. Kita kembali pada serial kita yang terakhir dari Roma 8 ayat 28. Kita melihat pergerakan karena janji Tuhan. GKI bergerak, amin. Saudara bergerak, amin. Roma 8 ayat 28, dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari sejak awal tahun kita belajar bahwa ini adalah janji yang pasti, definite promise. Dan ini adalah janji ilahi, divine promise. Ini juga adalah janji yang menyeluruh, whole promise. Ini adalah janji yang terbukti, proven promise. Ini adalah janji yang eksklusif, exclusive promise. Dan yang terakhir, ini adalah janji yang dinamis, dynamic promise. Nah saudara, setiap janji Tuhan pasti menggerakkan kita. Dan setiap janji Tuhan hanya bisa didapat ketika kita bergerak. Itu sifat daripada janji Tuhan. Tidak ada janji Tuhan yang tidak menggerakkan saudara. Tidak ada janji Tuhan yang mengizinkan saudara tetap tinggal pada tempat yang sama. Janji Tuhan pasti menggerakkan kita. Dan kembali lagi, tadi dua ayat saya bawakan, selalu ada pergerakan, dua pergerakan. Satu pergerakan dari Tuhan, satu pergerakan kita. Amin. Amin. Untuk hal-hal yang tidak bisa kita buat, selalu Tuhan yang mengambil inisiatif. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan. Pergerakan Tuhan dimulai, Dia mengaruniakan. Tetapi sambungannya kita harus percaya. Ada pergerakan, ada hal yang harus kita buat, ada hal yang pasti Tuhan buat. Itulah keindahan daripada janji. Itu sebabnya setiap janji Tuhan adalah dinamis. Janji Tuhan bukan statis. Janji Tuhan tidak pernah bersifat statis. Beri, maka kepadamu akan diberi. Lalu kemudian diberikan ukurannya. Suatu takaran yang baik, yang diguncang, yang penuh diguncang, melimpah keluar, akan diberikan kepelukanmu. Dan takaran yang kau pakai itu mengukur, demikian juga diukurkan kepadamu. Saya berdoa saudara mulai mengukur dengan takaran-takaran yang baik. Haleluya. Karena hidup saudara dan saya berdasar janji Tuhan. Dan janji Tuhan selalu meminta kita bergerak. Amin. Itu artinya ada pergerakan. Pergerakan dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada lebih baik lagi. Dan saya berdoa itu jadi pada saudara-saudara dan saya juga. Haleluya. Ini adalah janji yang bergerak. Ini adalah janji yang dinamis. 2 minggu yang lalu kita belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dinamis itu diartikan dengan penuh semangat, penuh tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya. Mengandung dinamika. Apa pula itu dinamika? KBBI berkata, Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, dinamika adalah gerak dari dalam, tenaga yang menggerakkan dan semangat dari dalam. Dinamika mencakup pergerakan yang selalu bergerak dinamis. Jadi dinamika dan dinamis selalu bersama-sama. Haleluya. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar bahwa kata dinamis diambil dari bahasa aslinya, bahasa Greka, yaitu dunamis. Dunamis berarti power, tenaga, kuasa. Dan kalau kita mau bergerak, harus ada kuasa, harus ada tenaga. Seberapa jauh, seberapa lama, seberapa cepat kita bergerak, itu bergantung kepada dunamis, bergantung pada tenaga. Kalau tenagamu hilang, pergerakanmu habis begitu saja. Kalau tenagamu hilang, pergerakanmu akan terhenti begitu saja. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Memang letih, memang lelah, tetapi firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperbaharui kuatnya. Sebelum ada dunamis, tidak bisa ada pergerakan. Alkitab berkata dalam Pelita Agung, pergilah kamu hingga ke ujung bumi, dan seterusnya. Sambungannya apa? Dikatakan dalam ayat Pelita Agung itu juga, segala sebelumnya, maksud saya, sebelumnya dikatakan segala kuasa diserahkan padaku.
Dan yang terakhir dikatakan, aku yang berkuasa ini menyertai kau sampai ke akhir zaman. Ketahuilah, luar biasa. Mengapa Tuhan menyertai sampai akhir zaman? Karena Tuhan mau sampai akhir zaman engkau bergerak. Tuhan mau gereja ini bergerak sampai akhir zaman. Tuhan mau kita bergerak ke jalan-jalan, dan ya, kita akan lakukan lagi. Mengapa? Karena kita harus bergerak. Saudara harus bergerak. Kelompok sel saudara harus bergerak. Hidup saudara harus bergerak. Semua yang bergerak katakan go, go, go. 1, 2, 3 ya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bergeraklah dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Tidak ada satu pekerjaan setan pun yang bisa berhasil ketika ada dunamis dari Yesus. Miliki dunamis dalam hidupmu. Haleluya. Amang inang, bapak ibu, tidak peduli apa yang terjadi dahulu. Sekarang ayo kita berlari. Engkau masih kuat. Oh, jangan katakan sudah terlambat. Jadilah seperti Kaleb yang berkata, dahulu waktu aku mengintai negeri itu, engkau berkata, itu adalah milikku. Nah sekarang, umurku sudah begini, tenagaku tidak kurang. Aku masih menyimpan janji itu di dalam hatiku. Haleluya. Jadilah orang yang seperti Kaleb, yang mengerti katakan haleluya. Ya, memang dia menderita karena orang-orang yang tidak percaya. Ya, memang dia menjadi seolah-olah kata dunia ini terlambat karena orang-orang yang tidak percaya. Tetapi walaupun demikian dia tetap berjalan. Walaupun demikian dia tetap berperang. Setiap peperangan bisa saja mencabut nyawanya, tetapi dia pegang janji Tuhan. Aku tidak akan mati sebelum aku lihat bahwa Tuhan berkata, orang yang percaya memasuki tanah perjanjian. Haleluya. Nah sekarang apa yang kita lakukan? Apa yang menjadi bagian kita terhadap janji Tuhan? Yang pertama sekali, tetap percaya dan tetap pegang teguh. Sekalipun engkau berhadapan dengan kematian, pegang janji Tuhan sampai Ia menyatakan dirinya memberkati engkau. Karena kalaupun Tuhan berkata memang waktumu tiba, adalah kebanggaan mati sebagai pahlawan yang berjuang hingga titik dan waktu terakhir, daripada mati sebagai orang yang menyerah. Jadilah orang-orang yang demikian. Yakub berhadapan dengan kematian. Abangnya berjanji akan membunuhnya. Dia lari kepada pamannya Laban. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu dia pulang kembali. Dia pulang dari rumah pamannya, dan didengarnya Esau datang dengan pasukan. Gentar hatinya. Tahukah saudara, kadang-kadang masa lalu datang menghampirimu. Tahukah saudara, kadang-kadang kesalahan kita datang lagi menghampiri kita. Tahukah saudara, setan itu jahat. Dan dia datang dengan pasukannya. Dan dia tagih janjinya. Tetapi sekarang ini sudah beda. Yakub bukan lagi Yakub. Karena malam itu dia mengasingkan dirinya dan dia bergumul dengan Tuhan. Saya berdoa ada pergumulanmu dengan Tuhan. Pergumulanmu bukan dengan dunia. Pergumulanmu bukan dengan kemiskinan. Pergumulanmu bukan dengan kegagalan. Pergumulanmu bukan dengan orang lain. Pergumulanmu dengan Tuhan. Pergumulanmu di kakimu, di lututmu. Pergumulanmu di air matamu. Pergumulanmu di hatimu. Pergumulanmu di tanganmu yang diangkat ke atas. Pergumulanmu mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Haleluya. Saul bergumul dengan Samuel. Samuel berkata, engkau tidak layak jadi raja. Lalu Saul berkata, setidaknya ketika kau keluar nanti, hormatilah aku supaya ada mukaku sama orang Israel. Samuel mau bergerak pergi, tetapi Saul kemudian memegang jubah Samuel. Samuel mengibaskannya, koyak jubahnya. Lalu Samuel berkata, sama seperti jubahku ini koyak, demikianlah kerajaan ini dikoyakkan daripadamu. Seandainya Saul berlutut dan dia angkat hatinya, dia angkat tangannya, dia angkat suaranya, dia angkat hidupnya dan berkata, ampun aku Tuhan, sama seperti Daud. Dalam Mazmurnya dia berkata,
Hanya kepadamu lah Tuhan aku berdosa, hanya kepadamu saja. Bersihkanlah aku dengan hisop. Dia bergumul dengan Tuhan, amin saudaraku. Tetapi sayangnya Saul tidak bergumul dengan Tuhan. Dia bergumul dengan manusia, sehingga apa yang dimilikinya dikoyakkan daripada dia. Sayang, engkau tidak bergumul dengan tokomu. Engkau tidak bergumul dengan pekerjaanmu. Engkau tidak bergumul dengan apapun. Engkau bergumul dengan Tuhan. Engkau tidak bergumul dengan keuanganmu. Engkau bergumul dengan Tuhan. Saya sudah lakukan ini dalam 2 tahun terakhir ini. Saya banyak bergumul dengan Tuhan. Saya banyak cerita dengan Tuhan. Dan saya punya kesaksian. Orang yang kau lihat hari ini berkata-kata depanmu penuh rahmat, kasih karunia, kebaikan dari Tuhan yang menepati janjinya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dan kalau dia tepati janjinya pada saya, apa alasannya dia tidak menepatinya padamu? Saya percaya Tuhan juga menepatinya pada saudara, pada kita semuanya. Ya, sukacita katakan amin. Tetap percaya dan pegang teguh. Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata malaikat itu, biarkan aku pergi, waktuku sudah habis. Tetapi Yakub menjawab, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Oh, luar biasa. Dikuncinya malaikat ini. Engkau harus punya kuncian yang kuat. Saudara tahu ada beberapa pertempuran, ada beberapa perkelahian, ada beberapa pergumulan, terutama gulat, yang dimenangkan dengan kuncian. Haleluya. Ketika engkau bisa mengunci lawanmu, maka lawanmu tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan engkau menang. Dan Yakub mengunci firman. Haleluya. Dikuncinya erat-erat dalam hatinya. Dikuncinya di pitingnya dan tidak dilepaskan. Waktuku sudah habis. Bagus, kata Yakub, bagus. Salah satu pasti menyerah. Kalau bukan setan, kalau bukan engkau, dan kalau bukan Tuhan. Salah satu pasti harus menyerah. Kalau setan menyerah, pekerjaan dihancurkan. Kalau Tuhan menyerah, pekerjaannya dinyatakan. Kalau engkau menyerah, apapun tak terjadi padamu. Dan saya ajak kita semuanya, pastikan, sederhana aja, pastikan bukan engkau yang menyerah. Pastikan bukan saya yang menyerah. Dan selalu berkata sedikit lagi. Sedikit lagi. Kalaupun hanya 1 langkah, melangkahlah saya. Kalaupun hanya merangkak, merangkaklah. Tapi jangan menyerah. Kalau perlu berhenti menarik nafas, berhenti sebentar. Tapi jangan terlalu lama. Karena firman Tuhan nanti yang terakhir berkata, sudah terlalu lama kau berhenti. Haleluya. Haleluya. Berhentilah sebentar. Untuk apa? Untuk tarik nafas, memuji menyembah Tuhan, mengulangi janji Tuhan, memperkatakan janji Tuhan. Ketika kekuatan datang lagi, bergerak lagi, maju lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Biarkan aku pergi, lepaskan aku. No, tidak. Dikuncinya firman Tuhan, dikuncinya malaikat Tuhan, dikuncinya Tuhan. Tuhan, takkan ku lepas. I'd rather die than let you go. Lebih baik aku mati daripada melepas firman-Mu. Biarlah aku mati dengan memeluk firman-Mu daripada aku menang sendirian. Yang setuju katakan amin. Nah, memang gak mungkin kita menang sendirian. Dan kalau Tuhan berkata memang waktu kita sudah tiba, biarlah kita pergi sambil memeluk firman. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi kita terus berpegang teguh pada firman Tuhan. Percaya terus, pegang terus firman Tuhan walau kelihatannya terlambat. Kita melihat juga Maria dan Marta. Memang Yesus sengaja melambatkan dirinya. Saya juga gak ngerti. Ditanya, kenapa kau melambatkan dirinya? Supaya lebih dimuliakan lagi. Kalau itu katanya, maka kita pegang. Dan Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan padamu, kalau engkau tetap percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Rupanya Tuhan Yesus sudah sering memberitahu
Percaya supaya kau lihat kemuliaan Tuhan. Percaya supaya kau melihat kemuliaan Tuhan. Lalu kita datang, Maria dan Marta datang dan berkata, Tuhan sudah terlambat. Seandainya kau datang lebih cepat, nggak gini kejadiannya. Tuhan sudah terlambat punya kerja. Tuhan sudah terlambat menikah. Tuhan sudah terlambat punya anak. Sudah terlambat. Jawabannya sederhana. Bukankah sudah kukatakan padamu, kalau engkau beriman, engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan kita is the master of time. Tapi Tuhan bisa percepatkan hidup saudara. Dia mengadakan percepatan akan berkat saudara. Sehingga kalau saudara hitung dalam 20 tahun berkat saudara, apa yang Tuhan kasih dalam 2 tahun jauh lebih banyak. Saya berdoa itu bisa jadi dalam hidup kita. Ada percepatan. Our God is the master of time. Haleluya. Percaya terus walau kelihatannya sudah terlambat. Haleluya. Percaya terus walau keadaan kelihatannya bertambah sukar. Minggu yang lalu sudah saya bawakan mengenai Yairus. Lagi dia percaya, datang kabar yang menggetarkan imannya. Tadinya dia sukacita Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi datang kabar yang menggetarkan imannya, gak ada gunanya lagi, udah gak usah di Jumat, ikut melayani Minggu semua ya sukacita. Tiba-tiba datang kabar yang menggetarkan hati. Oh, mulai bergetar. Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus berkata hal yang sama. Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama pada kita. Gideon, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Nomor 2, tetap bergerak maju ke arah penggenapan janji. Ulangan 1 ayat 6 sampai 8. Tuhan Allah kita telah berfirman pada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah, ya ampun. Apalagi kurangnya, 3 kali Tuhan berkata, majulah, berangkatlah, pergilah. Haleluya. Semua dikatakan Tuhan itu semua milikmu. Ketahuilah, semua kita berkata, saya tahu ya Tuhan. Apa yang perlu kita ketahui, Tuhan telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Sudah diserahkan tapi belum kau ambil. Ini yang kata Tuhan. Sudah diserahkan tapi belum kau ambil. Maka sekarang ambillah. Tuhan sudah menyerahkan kekayaan itu kepadamu. Tuhan sudah menyerahkan kemenangan itu kepadamu. Tuhan sudah menyerahkan impian itu kepadamu. Maka sekarang bergeraklah mengambilnya. Haleluya. Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya pada mereka dan pada keturunan mereka. Dikatakan dengan jelas sudah diserahkan. Kata sudah diserahkan di sini diambil dari bahasa Ibrani, yaitu Nathan. Makanya banyak orang ngasih nama anaknya yaitu Nathan. Karena ini diserahkan Tuhan, diberikan Tuhan, dikaruniakan Tuhan. Haleluya. Nah dengar, bukan berarti tidak ada tantangan, halangan atau tidak ada perjuangan. Terus bergerak walau ada musuh yang menghadang. Lihat perjalanan bangsa Israel. Ada tantangan, ada musuh, ada peperangan. Tetapi jangan lupa, ada tiang awan, ada tiang api, ada Immanuel, Allah menyertai kita. Ada pemeliharaan Tuhan, ada mana, jelas sekali. Ada kemenangan dari Tuhan. Ada kesaksian, musuh-musuh mereka dibenamkan Tuhan di laut Teberau. Ada kesaksian bagaimana 10 tulah mereka itu diberikan Tuhan supaya mereka keluar dari tanah Mesir. Engkau pun punya hal yang sama. Saudara juga punya kesaksian. Saudara punya tiang awan. Saudara punya tiang api. Saudara punya Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Ada janji Tuhan. Semua peperangan itu penting. Karena Tuhan sedang melatih tangan saudara supaya tangan saudara kuat. Tangan yang lemah gak bisa buat apa-apa. Sampai ke tanah Kanaan, tangan yang lemah gak bisa bercocok tanam. Megang cangkul pun gak bisa. Megang sekop pun gak bisa. Megang apa pun gak bisa. Kenapa? Lemah. Tapi karena berperang, selalu megang pedang, tangan ini jadi kuat. Mazmur 18 ayat 35 dikatakan, ia mengajar tanganku untuk berperang, sehingga lenganku kuat dapat melenturkan busur tembaga. Dari begitu banyak busur, yang paling keras adalah busur tembaga. Dan juga saudara, kalau saudara lihat sejarah dikatakan, itu yang dibuat busur tembaga, itulah yang saudara lihat di film-film.
Di mana banyak anak panah itu dilontarkan jauh. Ada beberapa orang berkata bisa sampai 2 kilometer, saya tidak tahu kebenarannya. Tapi jauh betul. Dan itu tidak bisa dengan busur kayu. Itu harus dengan busur tembaga. Dan orang yang menariknya mesti kuat. Kalau tidak saudara, dia bisa celaka sendiri. Dan inilah yang dikatakan Daud. Tuhan sedang melatih tangan kita untuk berperang. Supaya apa? You can aim further. Engkau bisa menembak lebih jauh lagi. Hidupmu bisa menembak lebih jauh lagi. Visimu bisa menembak lebih jauh lagi. Jangkauanmu lebih jauh. Haleluya. Tuhan sedang melatih saudara supaya apa? Engkau bisa mengalahkan musuhmu sedang dia ada di jauh. Jauh. Tidak perlu dekat untuk mencelakai engkau. Tuhan, banyak kita nggak ngerti kenapa ada peperangan Tuhan. Kenapa ada kesusahan. Biar datang peperangan. Biar datang kesusahan. Supaya engkau punya tangan yang kuat. Dengan tangan yang kuat engkau bisa menembak lebih jauh lagi. Haleluya. Nah, kemudian saudara harus bergerak walau apapun halangannya. Yang pertama tadi tetap pegang firman. Kunci firman Tuhan. Nomor 2, tetap bergerak. Markus 5:28. Perempuan yang sakit pendarah dikatakannya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perkataannya sudah benar, imannya sudah benar. Tapi kalau dia tidak bergerak, tidak jadi apa-apa. Banyak anak Tuhan perkataannya sudah benar, imannya sudah benar, tapi tidak ada pergerakan. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, tapi kita harus bergerak. Berdoa harus, tapi kita harus bergerak. Mengapa dia berkata demikian? Karena dikatakan ayat sebelumnya, ia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Tetapi yang paling indah, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jelas Alkitab berkata mendekati Yesus dari belakang, gak mudah. Karena beberapa hal. Nomor 1, itu tidak mudah mendekati Yesus dari belakang karena itu adalah kerumunan orang banyak. Kalau ada kerumunan orang banyak tidak mudah kita bergerak. Kadang-kadang kita malah ditolak-tolak ke sana kemari. Yang setuju katakan haleluya. Mengapa Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Memangkah dia betul-betul tidak tahu? Tidak mungkin, dia pasti tahu. Tapi dia berkata demikian supaya memberitahukan kepada saudara bahwa apapun yang kau ingini, kalau kau kunci itu di dalam hati dan kau gerakkan, maka sorga akan melepaskannya untukmu. Engkau tidak butuh Yesus menjamah engkau, karena dia sudah berjanji. Haleluya. Saya berdoa, pergerakanmu membuat Yesus ada dalam jangkauan. Tetap bergerak sampai Yesus ada dalam jangkauan. Tetap berdoa. Perjuanganmu bukan melawan darah daging. Perjuanganmu bukan melawan dunia ini. Perjuanganmu bukan melawan kemiskinan pekerjaan setan. Perjuanganmu adalah bergumul dengan Tuhan. Pegang teguh firman. Kunci janji Tuhan. Karena setiap janji mengandung pergerakan. Dalam nama Yesus bergeraklah. Dalam nama Yesus sidang Tuhan ini bergeraklah. Jadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya.